Perkenalkan, nama saya Roima Yusnatamba dari kelas akuntansi C Stambuk 2019. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai investasi dari Sekolah Pasar Modal level pertama Bursa Efek Indonesia sebagai tugas mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Saving or investing. Apakah Anda lebih tertarik untuk berinvestasi atau menabung? Uang senilai 5 juta rupiah apabila ditempatkan di deposito hanya mendapatkan return 2%, sedangkan di reksadana bisa mencapai 32,9%. Menabung adalah menyisihkan uang yang dimiliki untuk dikumpulkan sehingga jumlahnya terus bertambah jika disimpan secara rutin. Tabungan ini memiliki pertumbuhan nilai yang lambat namun memiliki risiko yang rendah. Sementara investasi merupakan penanaman dana dengan tujuan memperoleh imbal hasil di masa yang akan datang. Jika menyadari bahwa kebutuhan masa depan akan lebih besar, jelas kita akan melakukan perencanaan atau investasi guna memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, walaupun memang hal ini memiliki risiko yang cukup besar. Apa itu investasi? Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Investasi di pasar modal dilakukan dengan membeli aset untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen investasi saham, yaitu aset sama dengan saham keuntungan sama dengan capital gain dan dividen. Di dalam investasi terdapat dana, wahana investasi, tujuan jangka waktu, keuntungan, dan risiko. Lalu, apa itu pasar modal? Pasar modal adalah pasar yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan atau saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Perusahaan dan investor melakukan interaksi maupun transaksi di dalam pasar modal. 8 langkah investasi di pasar modal. Yang pertama, kenali tujuan investasi. Apakah investasi yang Anda lakukan bertujuan untuk biaya pendidikan, dana pensiun, dan sebagainya, atau dalam bentuk jangka pendek, menengah, atau dalam jangka panjang? Yang kedua, kenali profil risiko. Yang ketiga, pelajari alternatif investasi. Yang keempat, pahami tingkat risiko produk investasi. Yang kelima, tentukan batas investasi. Yang keenam, tentukan strategi investasi. Yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional. Yang kedelapan, pertahankan tujuan investasi. Di dalam pasar modal, kita juga bisa menjual sebagian atau keseluruhan saham kita kepada orang lain apabila kita membutuhkan dana secara mendadak ataupun ada kepentingan lainnya. Bagaimana agar investasi atau saham kita bisa go public? Langkah-langkahnya dapat dimulai dari emiten melakukan kontrak pendahuluan dengan Bursa Efek Indonesia. Kemudian Bursa Efek Indonesia melakukan penyataan efektif kepada otoritas jasa keuangan. OJK lalu melakukan penawaran umum ke pasar perdana yang berisi publik pemodal dalam atau luar negeri, individual atau institusional. Pasar perdana melakukan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia, kemudian terjun ke pasar sekunder. Bursa Efek Indonesia pun melakukan pengawasan ke pasar sekunder. Kenapa kita harus berinvestasi saham? Yang pertama, karena mudah. Artinya banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat merekomendasikan investasi. Dan ada pula online trading, sehingga kita tidak perlu pengetahuan yang mendalam dan tidak sulit untuk melakukan pemantauan. Yang kedua, terjangkau. Artinya, investasi saham bisa dimulai dengan modal yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, menguntungkan. Artinya, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang sehingga investasi di pasar modal bukan judi dan tidak memiliki risiko yang tinggi. Masuk ke obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang dan dapat dipindahtangankan. Obligasi berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Kemudian reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer. Investasi nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih.
Nah, reksadana aktiva bersih inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat aktiva bersih per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Indeks saham. Indeks saham adalah instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau kesekumpulan saham. Indeks saham dapat berbentuk indeks saham individu maupun indeks sekumpulan saham atau sektoral maupun non-sektoral. Nilai pasar. Nilai pasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada hari dasar rumus perhitungan indeks saham, yaitu nilai pasar dibagi dengan nilai dasar dikali 100%. Bagaimana membeli saham? Dimulai dari langkah pertama, Bank RDN menyetor dana ke investor. Langkah kedua, investor membuat formulir dan bukti setor dan identitas ke toko atau agen penjual. Langkah ketiga, agen-agen penjual membuat pemesanan dan membuat daftar-daftar pemesan saham ke penjamin emisi. Kemudian penjamin emisi melakukan juga hal yang sama ke Biro Administrasi Efek dan Emiten. Lalu Biro Administrasi Efek mengkonfirmasikan penjatahan ke penjamin emisi dan penjamin emisi mengkonfirmasikan penjatahan ke agen penjual. Agen penjual kemudian mengkonfirmasikan penjatahan ke investor dan terakhir investor merefund atau mengembalikan dana ke Bank RDN. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan yang saya berikan dapat berguna bagi orang-orang yang ingin belajar mengenai investasi. Sekian dan terima kasih.